Selamat datang di Top News, saya akan bacakan informasi terpopuler yang ada dari cnbcindonesia.com. Yang pertama dimulai dari istri musisi Virgon, Inara Rusli kembali mendapatkan sorotan di media sosial mengenai pembahasan yang menyerempet ke ranah investasi saham. Inara tercatat nyangkut ke saham perusahaan berkapitalisasi kecil atau small cap, emiten minyak kelapa besutan Asep Sulaiman Sabanda alias Sultan Subang PT Indo Purko Pratama Tbk atau IPPE. Inara menunjukkan tangkapan layar suatu aplikasi saham online. Tampilan unrealized loss atau kerugian yang belum direalisasikan yang sangat besar di IPPE hingga 65,15%. Namun tidak diperlihatkan berapa nilai pembelian saham IPPE miliknya. IPPE memang sempat melonjak ke Rp600 per saham pada Maret 2022. Kala itu market cap IPPE mencapai Rp2,76 triliun. Namun kini market cap IPPE tersisa hanya Rp230 miliar saja akibat volatilitas yang tinggi yang berujung pada penurunan tajam. Harga saham IPPE sendiri sudah tidak bergerak alias nyender di level Rp50 per saham sejak awal Maret 2023. Sehingga kalaupun sang istri Virgon ini ingin menjual sahamnya dan merealisasikan kerugian hal tersebut, tidak bisa dilakukan karena tidak ada pembeli di saham ini. Saham IPPE memang sempat disoroti oleh bursa dan menjadi perbincangan investor akibat volatilitas yang tinggi tersebut di awal tahun ini. Dan pada 18 Januari 2023, Bursa Efek Indonesia menginformasikan telah terjadi pergerakan pasar di luar kebiasaan atau unusual market activity atau UMA di saham IPPE. Kini IPPE telah disuspensi sejak 26 Januari 2023. Sebelumnya Ibunda Virgon, Eva Manurung menuding Inara melakukan judi saham dan inilah yang membuat akhirnya Inara angkat bicara mengenai hal tersebut. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Indonesia menang atas Thailand dengan skor 5-2 dalam SEA Games 2023. Media asing ramai-ramai menyoroti kemenangan timnas sepak bola RI dalam SEA Games 2023. Media asing menyebutkan pertandingan final antara Indonesia dan Thailand dramatis, penuh emosi, tapi ada juga yang berbalas penghinaan. Reuters misalnya memuat bagaimana RI telah mematahkan kekeringan medali emas di SEA Games. Ini menjadi kemenangan pertama dalam 32 tahun. Vietnam V-Nexpress juga menggambarkan bagaimana pertandingan antara Thailand dan Indonesia yang penuh dengan emosi, drama, kartu merah, dan bahkan pertarungan yang berlanjut ke perpanjangan waktu. Media Singapura, Straits Times juga memberi sorotan. Straits Times menulis bagaimana RI mampu mengembalikan kebanggaan pada sepak bola setelah penghinaan karena kehilangan hak sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Ya, kita masuk lagi ke informasi selanjutnya masih dari dalam negeri terkait dengan batubara, di mana ekspor batubara Indonesia pada Januari hingga April 2023 menembus 121,36 juta ton. Wilayah Asia masih menjadi pasar terbesar dengan Tiongkok menjadi pembeli terbesar. Badan Pusat Statistik mencatat ekspor batubara RI pada Januari hingga April 2023 meningkat 2,51% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu secara year on year yakni 103,19 juta ton. Secara nilai, ekspor batubara hampir menyentuh 200 triliun rupiah pada 4 bulan pertama di 2023. Nilai tersebut meningkat 10,73% dibandingkan pada Januari hingga April 2022. Secara volume, India merupakan pemborong terbesar. Namun jika dinilai dari nilai ekspor, China menjadi yang terbesar karena kadar kalori batubara yang dijual lebih tinggi. Sementara itu, India memborong 34,43 juta ton batubara dengan nilai 2,72 miliar US dollar. Dari sisi nilai, tempat ketiga adalah Jepang yang membeli batubara Indonesia senilai 2,22 miliar US dollar, disusul dengan Filipina dengan nilai 1,34 miliar US dollar. Kita beralih ke informasi mancanegara, di mana Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte setuju membangun koalisi internasional yang menyediakan jet tempur F-16 bagi Ukraina untuk melawan balik pasukan Rusia.
Rencana koalisi internasional ini muncul setelah pertemuan KTT Kepala Negara dan Pemerintahan Dewan Eropa yang diadakan di Islandia pada 16 hingga 17 Mei 2023. Sementara itu, Rutte mengatakan dalam sebuah cuitan bahwa dia dan Sunak telah berbicara tentang rencana ini, tetapi Perdana Menteri Belanda tersebut tidak menyebutkan pemberian dukungan dan pelatihan jet tempur dalam rencana pengiriman tersebut. Adapun sebagian besar anggota NATO di Eropa tetap membuka kemungkinan pengiriman F-16 mereka ke Ukraina, tetapi tidak dengan Amerika Serikat. Pesawat tempur jet F-16 dilengkapi dengan sistem Advanced Integrated Defensive Electronic Warfare System, Electronic Warfare atau EW. Sistem EW ini juga mewakili teknologi digital EW paling modern yang tersedia, memberikan perisai elektronik yang aman terhadap rudal anti pesawat dan ancaman dari radar musuh.